Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat. Kita hendaknya senantiasa memuji, memuja dan menyanjungnya atas luasnya rahmat, banyaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas dalamnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya senantiasa kita wujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari kesyukuran kita, karena sungguh nikmat demi nikmat darinya tiada hentinya. Karena itulah kesyukuran terhadapnya adalah perkara besar yang harus kita wujudkan terus menerus pula. Dan yakinlah, sehebat apapun penghambaan sebagai wujud kesyukuran kita, maka pasti masih ada banyak nikmat yang belum kita syukuri. Karena itu jangan pernah berbangga, apalagi takabbur, ujub atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita berupa penghambaan, berupa ilmu, berupa ragam nilai kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tapi teruslah bersyukur, teruslah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita hendaknya mampu melihat bahwa diri kita penuh cacat,
penuh kekurangan. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dalam sebuah hadits tentang doa zikir pagi yang sangat terkenal, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan menyatakan, ana za'im la akhudanna biyadi hatta adkhula bihil jannah. Saya yang menjadi penjaminnya. Orang yang mengatakan doa ini, dan saya akan pegang tangannya sampai saya bawa masuk ke dalam surga. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. 3 kali setiap pagi. Sebagian ulama menyebutkannya dalam zikir sore pula. Dan kalimat ini kalimat yang boleh dibaca kapan dan dimanapun juga. Kalimat ini adalah kalimat yang Umar radhiyallahu anhu baca untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Umar dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi tegur, tanya, apa itu? Umar menjawabnya, dari temannya, lembaran-lembaran Taurat. Maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ilmu bahwa seandainya Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti saya pula. Di sana Umar radhiyallahu anhu membaca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Ini kalimat untuk menghadapi goncangan hidup. Ini kalimat saat diperhadapkan syubhat. Ini kalimat penjamin untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat inilah yang menjadi jawaban judul tema kajian kita. Apa setelah kematian? Apa setelah kematian? Maka siaplah untuk menghadapi fitnah, cobaan di alam kubur. Marrabbuk, siapa yang kamu sembah? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Yang bisa menjawab adalah mereka yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, sudah menjadi kalimatnya, sudah menjadi ilmunya, sudah menjadi keyakinannya, sudah menjadi amalannya, sudah menjadi dakwahnya. Betul-betul telah menjiwai, mencintai kalimat-kalimat mulia ini. Mereka akan tertuntun untuk mudah menjawab pertanyaan alam barzakh ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah sakarat, perkara yang sangat berat,
perkara yang sangat hebat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana dahsyatnya kematian itu dalam sumpahnya di ayat pertama dan ayat kedua surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashra. Demi para malaikat yang mencabut nyawa sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya, sedalam-dalamnya. Dan demi para malaikat yang mencabut ruh secepat-cepatnya, selembut-lembutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka pastikan bahwa perkara itu perkara besar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensumpahi sesuatu, maka pastikan sesuatu itu lebih dahsyat lagi, lebih harus lagi diperhatikan. Dan ini sumpah sekaligus yang disumpahi. Ini sumpah sekaligus yang disumpahi. Salah satu penafsiran para ulama. Sebab tidak disebut apa sumpahnya. Beda wal asr. Sumpahnya apa? Innal insana lafi khusr. Dan seterusnya. Kalau ini tidak ada, maka sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala di sini itu juga yang disumpahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi para malaikat, malakul maut dengan fungsinya yang seperti ini untuk menjelaskan dahsyatnya kematian itu, hebatnya kematian itu, luar biasanya kematian itu, dan harus menjadi ilmu yang terus-menerus kita ingat dalam hidup kita. Dan itu kekuatan hidup. Akthiru min dzikri hadimil ladzat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Malaikat kematian itu ada dua kelompok. Ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Dan seluruhnya adalah pasukannya malakul maut. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sifatnya mereka, dengan kekuatan mereka, mencabut nyawa dalam dua keadaan itu. Agar supaya kita ingat bahwa suatu saat kita pun akan diproses. Kita tidak tahu dengan cara yang pertamakah atau dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kasar, dengan cara yang paling menyakitkan, atau dengan cara yang paling cepat, paling lembut. Kita tidak tahu jamaah. Saat datangnya malakul maut menjemput kita. Tetapi kita tahu bahwa sikap kita saat ini adalah penentu hari-hari itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat datangnya malakul maut adalah saat hamba harus bersiap menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa yang kamu sembah? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyyuk?
siapa nabimu? Pertanyaan ini jamaah, pertanyaan penentu. Apa dan bagaimana perjalanan hidup kita selanjutnya? Ini penentu. Dalam kehidupan dunia, banyak ujian, banyak cobaan. Tapi di alam barzah, satu kali ujian ini. Dan ini ujian penentu selamanya. Kita berada di atas kenikmatan di alam barzah ditentukan oleh jawaban pertanyaan ini. Kita berada dalam kengerian alam barzah ditentukan oleh jawaban ini. Karena pentingnya perkara ini, maka dalam kehidupan dunia harus kita persiapkan dengan persiapan yang maksimal. Lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya saat mengantar jenazah seorang sahabat. Mengingatkan mereka untuk apa? Mendoakan saudara kita yang akan atau sementara dikubur. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit atau as-sabat. Kata Nabi, mintakan ampunan untuk saudaramu dan minta kepada Allah supaya diberi as-sabat, diberi at-tathbit, kemampuan, kekokohan menjawab pertanyaan. Jadi kita antar orang ke kuburan, sementara dikubur, ditutup, atau baru selesai ditutup, maka perbanyak doakan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbit, atau as'alullaha lahu al-maghfirah wa tathbit, dan lafaz-lafaz yang semakna dengan itu. Mintakan ampunan, ya Allah ampuni dia. Ya Allah kokohkan dia menjawab pertanyaan. Kata Nabi, fa innahu wal an yus'al, sebab sekarang dia ditanya. Ini pertanyaan di saat itu. Dan doa kita itu sangat membantu untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi bantuan yang sebenarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bantu, maka bisa menjawab. Kalau Allah tidak bantu, tidak akan bisa menjawab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah Subhanahu wa ta'ala yuthabbit. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, ucapan yang benar. Ini dalam kehidupan dunia, akhirat. Masuk di dalamnya, dalam penafsiran para ulama, bahkan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan ayat ini ketika Nabi menjelaskan peristiwa di alam barzakh ini. Bahwa at-tathbit di sini dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ditanya, "Marabbuk?" Siapa Rabbmu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Allah Subhanahu wa taala yang kokohkan. Siapa yang Allah kokohkan? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Keimanan jamaah. Kekuatan ilmu yang tertanam kuat di dalam hati, yang terucapkan di lisan, yang kita wujudkan dalam amalan kita, yang kita istiqamah di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Itu menjadi penentu Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita atau tidak. Doa saudara kita adalah sebab-sebab. Doa saat salat jenazah
adalah sebab-sebab dan upaya kita beriman dalam kehidupan kita saat ini adalah sebab terbesar datangnya at-tathbit dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat jenazah diangkat di atas geranda, maka di antara mereka ada yang mengatakan, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan saya, segerakan saya. Dan di antara mereka ada yang dalam takutnya mengatakan, aina tuqaddimuni. Kalian mau bawa kemana saya? Kita tidak tahu jamaah. Kita termasuk jenazah yang mana? Yang diangkat dalam ketakutan atau yang diangkat dalam kebahagiaan, ingin supaya disegerakan. Yang jelas, pembawa jenazah menyegerakan semuanya. Untuk yang baik disegerakan dalam kebaikan. Untuk yang jahat, yang ketakutan, maka kita segerakan diri kita supaya tidak terbebani oleh penjahat, oleh orang-orang yang akan disiksa di alam barzakh. Kita tidak tahu jamaah, termasuk jenazah yang mana kita nantinya. Tetapi sangat kita tahu sikap kita saat ini adalah penentu. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi penentu. Bagaimana ittiba kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang jadi penentu. Bagaimana kita terhadap Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, ini yang jadi penentu. Kita berada di jenjang apa dalam Islam? Islam, iman, atau ihsan? Ini yang jadi penentu. Apa dan bagaimana kita di dunia adalah penentu apa dan bagaimana kita di alam barzakh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, lihatlah apa yang menemaninya. Siapa yang bersama dimasukkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalatha. Ada 3 yang mengikuti mayat. Malu, hartanya. Wa ahlu, keluarganya. Wa amalu, amalannya. Yarji'u ithnan. Ulang 2. Wa yabqa wahid, yang tetap terus menemani hanya 1. Yarji'u malu wa ahlu. Harta dan keluarga pulang. Mobil yang mengantar kembali. Tidak dimasukkan ke dalam. Keluarga yang mengantar kembali. Bagaimanapun cintanya, tidak ada yang mau temani di situ. Yang tetap menemani kita adalah amalan kita. Amalanlah segalanya dalam hidup kita. Kalau amalan baik, maka kebaikan, keindahan yang akan menemani kita di alam barzakh. Sebagaimana dalam sebahagian hadits tentang alam barzakh, datang sosok yang sangat indah. Kita lihat menenangkan hati, menyejukkan, bahagia. Ternyata sholatnya kita,
amalannya kita. Sebaliknya, ada orang yang ditemani oleh sosok yang sangat buruk, busuk, menyeramkan. Terus menemaninya dan tidak akan terpisah, sebab dia adalah amalannya. Amalan kita jamaah, keyakinan kita, ucapan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, apa yang kita yakini, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, itu adalah sesuatu yang terus bersama kita. Di alam barzah, di akhirat. Dan sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, dengan amalannya dalam kehidupan dunia adalah mereka yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu, dengan keyakinan, dalam amalan, dalam dakwahnya, dalam kesabaran dan syukurnya, wafat di atas kalimat mulia ini. Inilah hidup. Hidup untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya. Hidup untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya. Alam barzah, pintu menuju negeri akhirat. Beriman terhadap hari akhirat, beriman terhadap hari akhirat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu 3. Mengimani al-ba'd, mengimani kebangkitan jasad kita, bagaimanapun hancurnya akan dibangkitkan berwujud kita. Saya telah meninggal, bagaimanapun hancurnya kita, maka yang muncul saya saat dibangkitkan. Antum pun demikian. Sebab inilah yang akan menerima pembalasan, yang harus bertanggung jawab. Sebahagian orang kafir yang meyakini kebangkitan hanya menganggap kebangkitan ruh, bukan kebangkitan jasad. Kebangkitan al-ba'd yang dimaksudkan dalam Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebangkitan kita, ruh dan jasad kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani adanya hisab, perhitungan amalan. Apakah kita dihisab dengan cara yang mudah atau yang berat? Apakah kita nantinya akan menerima kitab kita dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, di belakang pundaknya? Apakah kita termasuk orang yang selamat, bahagia setelah dihisab, atau orang yang semakin celaka, semakin sengsara setelah dihisab? Imani pasti terjadi hal itu. Yang ketiga, yakini akhirnya adalah surga dan neraka. Yakini surga dan neraka. Ini 3 dasar keimanan terhadap hari akhirat. Dan mengimani apa yang terjadi setelah kematian, pertanyaan di alam kubur, atau pertanyaan di alam kubur, serta kenikmatan atau azab di alam kubur, itu termasuk keimanan terhadap hari akhirat. Bahkan mengimani tanda-tanda kiamat, besar dan kecil, itu termasuk wujud kesempurnaan keimanan terhadap hari akhirat. Jadi mengingat kematian itu prinsip dasar keimanan terhadap hari akhirat. Mengingat kita akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan penentu ini, itu kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Dan mempersiapkan jawaban di alam barzah
Justru disitulah pangkal keimanan terhadap hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat betul memperhatikan perkara fitnah alam barzakh ini. Fitnah alam barzakh. Fitnah kematian ini. Sampai Nabi wajibkan untuk dibaca sebelum salam. Wajib. Baca sebelum salam. Meminta perlindungan dari 4 perkara. Di antaranya alam barzakh dan sebelum kematian itu. Saat-saat datangnya kematian. Kenapa jamaah? Sebab pentingnya perkara ini. Bahkan teramat sering Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan, meminta penjagaan supaya terlindungi dan terjaga dari fitnah di alam barzakh, supaya bisa menjawab pertanyaan di alam barzakh. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, maka beliau menjelaskan bahwa itu adalah penentu selanjutnya. Demikian pula jawaban sahabat yang sangat malu. Bahkan para malaikat malu kepadanya. Uthman radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat yang paling luar biasa. Hampir setiap doanya, doa minta perlindungan akan fitnah alam barzakh. Hampir setiap doanya, itu saja. Ketika ditanya, sebab itu penentu. Sebab kapan ini berhasil, selamat selanjutnya. Kapan ini gagal, kengerian yang akan kita alami. Sekarang setiap kita tanya dirinya, apa persiapan kita saat datangnya malakul maut? Kita sudah tahu saat datangnya malakul maut, kedahsyatan sakarat. Tetapi lebih kita tahu dan lebih harus kita pahami apa setelah tercabutnya ruh kita. Ada yang diproses oleh malakul maut dengan keras, bahkan dikata-katai, dihardik, dicela, diancam, bahkan dipukul untuk keluar. Setelah keluar dengan proses yang sangat mengerikan, di antara mereka tidak bisa berteriak sebab lisan sudah terkunci. Kesakitan sangat mengerikan. Lisan sudah terkunci, kesakitan yang sangat, tapi tetap diproses. Setelah keluar, bertebaran aroma yang sangat busuk. Bertebaran aroma yang sangat busuk. Dengan kain kafan yang sangat busuk pula. Diangkat ke atas, menghadap kepada Sang Pencipta. Sepanjang perjalanan, aroma busuk. Malaikat tanya, siapa ruh busuk itu? Malaikat menjawab apa? Fulan, anaknya Fulan. Disebut bapaknya juga. Disebut siapa yang paling bertanggung jawab anak ini baik atau tidak. Kedua orang tuanya. Fulan, anaknya Fulan. Terus sampai di langit pertama, minta untuk dibuka. Tidak diizinkan. Maka dilempar kembali ke bumi. Sudah tersiksa.
di alam kubur, disatukan dengan jasadnya. Ditanya, siapa yang kamu sembah? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa jawaban orang-orang yang tersiksa di alam barzah? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Itu juga yang saya bilang. Beragama, ikut-ikutan. Para ulama menjadikan hadits fitnah alam barzah sebagai hadits dari hadits terbesar akan haramnya taklid. Beragama, ikut tanpa dalil. Ikut seseorang, menerima perkataan seseorang, ini halal, ini haram, tanpa dalil. Mengikuti seseorang, si anu baik, si anu jahat, tanpa dalil. Salat mengikuti seseorang tanpa dalil, itu cara hidup. Cara hidup orang-orang yang tersiksa di alam barzah. Akhirnya tersiksa. Ada banyak hadits yang menjelaskan bentuk-bentuk siksaan di alam barzah. Ada hadits yang menjelaskan kuburannya dirapatkan. Sehingga rusuk yang satu dengan rusuk yang lainnya saling masuk. Ada hadits yang menjelaskan dia dihantam dengan palu. Yang seandainya palu itu dihantamkan ke gunung, maka gunung akan jadi tanah. Bukan jadi bebatuan. Kan ada hantaman masih jadi batu-batu. Ini langsung jadi tanah. Dihantam dengan itu. Berteriak dia dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk mendengarnya kecuali as-saqalan, jin dan manusia. Berarti hewan dengar, malaikat dengar, hewan dengar, hewan dengar. Dan itu nyata. Hewan-hewan di kubur itu aneh-aneh. Mendengar siksaan orang-orang tersiksa. Tiba-tiba terbang. Tiba-tiba padahal tidak ada apa-apa. Sebab mendengar orang yang tersiksa. Al-ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Dan di antara siksaan yang sangat mengerikan di alam barzah adalah diperlihatkan celah, lubang, melihat surga. Yang ternyata kenikmatan terakhir yang dia rasakan. Sebab melihat surga, wah ini langsung hilang. Sebab dikatakan kepadamu, tempat itu diharamkan untukmu. Penyesalan, kesedihan semakin bertambah ketika dibukakan lagi celah. Dia lihat neraka. Sangat ketakutan. Semakin ketakutan ketika disebutkan padanya, itu adalah tempat yang kamu akan dibangkitkan untuknya. Berapa lama tersiksa di alam barzah? Yang saat dibangkitkan akan lebih tersiksa lagi. Sangat mengerikan hidup dalam kekafiran, dalam kemunafikan. Ayo jamaah, bukan sekali, bukan sehari, bukan 2 hari, terus menerus dalam siksaan. Siapa yang akan tahan? Tidak bisa mati dan tidak bisa hidup pula. Hidup di dunia lah penentu untuk selamat.
Hidup di dunia jemaah yang menjadi penentu kita selamat atau tidak. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan dia menjawab. Kokohkan dia menjawab. Ilmu siapa yang kamu sembah? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu menyatu dalam jiwanya, menyatu dalam ruhnya. Bahkan ruhnya hidup dengan ilmu itu. Sehingga kemanapun ruh pergi, berada di alam barzah, ilmu itu akan tetap. Allah Subhanahu wa taala jaga dia, kuatkan dia, bisa menjawab. Sehingga dihamparkan hamparan, diperluas kuburannya. Orang-orang ateis, para penyembah akal, yang hakikatnya penyembah hawa nafsu, menganggap mana ada kenikmatan alam kubur, mana ada kenikmatan alam barzah. Omong kosong itu katanya. Orang yang sudah meninggal, kita gali, tidak ada apa-apa di situ. Mengandalkan akal semata, yang hakikatnya hawa nafsu. Sebab akal yang benar itu sejalan dengan Quran dan Sunnah. Akal yang benar. Tapi ketika akal sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang ada adalah pengingkaran-pengingkaran terhadap kenyataan. Sebab dalam kenyataan, alam barzah bukan alam dunia. Alam barzah bukan alam dunia. Sehingga yang dia lihat itu alam dunia, bukan alam barzah. Lagi pula dalam kenyataan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan, dan betul-betul kita tahu bahwa alam barzah akan seperti itu. Di alam dunia Allah perlihatkan dengan apa? Saudaranya kematian. Apa itu? Apa saudara kematian? Hah? Tidur. Mau tidur apa yang dibaca? Bismikallahumma amutu. Dia bilang amutu, itu kalimat saya mau mati. Terus setelah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji untuk Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami. Kalimat menghidupkan. Bagaimana orang yang tidur? Saat dia mimpi indah. Saat dia mimpi indah. Dia mimpi indah. Pengantin baru. Dia mimpi indah, nikah lagi. Dia mimpi indah. Oh, sudah lama ingin makan ini dan seterusnya. Orang yang mimpi indah merasakan kenikmatan. Merasakan kelezatan itu. Tapi orang yang di sampingnya, yang di dalam makan coto sudah 10 mangkuk. Yang lagi mimpi. Yang di sampingnya biasa-biasa saja. Tidak ada kegiatan. Yang dia lihat dan yang dirasakan berbeda. Atau yang bermimpi diburu anjing. Yang bermimpi tersiksa. Yang bermimpi dalam kengerian, ketakutan, lari dan seterusnya. Tapi yang di samping melihatnya orang lagi bebe. Yang di samping melihat alam dunia.
Yang tertidur melihat apa? Alam tidur. Kalau dalam kehidupan dunia, orang yang masih hidup, belum mati, sudah bisa merasakan alam yang berbeda dengan alam dunia, terus gimana lagi yang meninggal? Kejadian di alam barzah perkara pasti. Semakin kuat keyakinan kita akan hal itu, maka akan semakin kuat usaha kita untuk berbekal menghadapi hal itu. Dan tak ada bekal kecuali harus khatamkan thalathatul usul. Thalathatul usul, al-usul ats-tsalatsa, khusus dikarang untuk menjelaskan 3 pertanyaan itu. Siapa yang kamu sembah? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kita dituntun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala untuk bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, meyakininya, mengamalkannya, untuk bisa mengenal Islam dengan pengenalan yang benar, mewujudkannya dan terus meningkatkannya, untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-haknya, mencintainya dengan mengikutinya, dan seterusnya. Yang akhirnya kitab itu ditutup dengan kedahsyatan hari akhirat dan ilmu tentang hakikat taghut. Itulah salah satu usul yang didahului dengan 3 pendahuluan, 4 kewajiban: berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Kemudian disusul dengan 3 perkara yang menentukan muslim tidaknya seseorang: meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul, mentaatinya, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, kemudian mewujudkan wala dan bara di atas perkara ini. Kemudian disusul dengan pendahuluan yang terakhir, penjelasan akan hakikat hanifiyah, millah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian masuk thalathatul usul. Cermati ilmu itu. Itu ilmu sangat kita perlukan dalam hidup. Keluarga kita perlu, anak-anak kita perlu. Sekolah-sekolah halus sunnah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, yang sudah perguruan tinggi, atau program-program yang semisal dengan itu, seluruhnya tidak pernah lepas dari pembahasan ini. Yang di TK dikasih ilmu tentang 3 ini sesuai dengan kadarnya. Yang di SD dikasih ilmu lebih meluas lagi. Yang di SMP dikasih ilmu lebih luas lagi. SMA dikasih ilmu lebih dalam lagi. Di atasnya dikasih ilmu lebih dalam lagi. Kita terus menerus harus menambah ilmu, keyakinan, amalan, kekokohan terhadap 3 ini sampai malakul maut datang menjemput. Sebab jawaban jamaah berbeda-beda walaupun sama-sama menjawab. Sehingga kenikmatan di alam barzah berbeda-beda disesuaikan dengan jawaban. Kan kalau ujian orang, ini lulus ujian semuanya, tapi dia lulus dapat 7. Oh, ini lulus dapat 8. Oh, ini lulus dapat 10. Plus lagi. Beda. Gimana pembedaannya? Ini subhanallah jamaah. Kalau ujian-ujian yang ada, kita tidak tahu soalnya. Sehingga akan sulit menjawabnya. Gimana mempersiapkannya. Tapi ini sudah diberitahu soalnya. Sudah diberitahu jawabannya. Dan kita dikasih kesempatan hidup untuk itu. Hidup adalah mempersiapkan apa yang terjadi di alam barzah. Itu hidup. Itu hakikat hidup kita. Bukan hidup kita
mau tanam cengkeh sebanyak-banyaknya. Atau bangun rumah walet sebanyak-banyaknya. Atau buka kandang ini seluas-luasnya. Atau dan seterusnya. Itu hidupnya orang kafir. Yang tidak tahu hidup yang sebenarnya. Dan hidup seperti itu, apa bedanya dengan binatang? Binatang hidup untuk makan, untuk minum, untuk berkuasa, untuk nikah, berkembang biak, untuk merasa lebih hebat dari yang lainnya. Apa bedanya? Tapi hidup yang benar adalah hidup untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Lihat penyesalannya, lihat ucapannya, orang yang berada di akhirat, ya laitani, duhai seandainya, qaddamtu li hayati. Saya persiapkan li untuk apa? Hayati, hidupku. Baru dia sadar, itulah hidup yang sebenarnya. Tapi apalagi manfaat kesadaran saat itu? Kesadaran itu nanti dianggap benar sebagai kesadaran saat ini. Saat ini. Itu kesadaran. Dan wujud kesadaran itu adalah terus berilmu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semakin kokoh dalam mentauhidkannya dan menyelamatkan diri dari kesyirikan. Mengenal, memperdalam ilmu untuk semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya semakin kuat dalam mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan mengenal Islam untuk semakin kokoh dalam berislam. Islam ada berapa? 3. Islam, iman, ihsan. Langsung Jibril turun, berbentuk manusia, mengajarkan hal itu kepada kita. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat luar biasa itu pengajaran. Langsung mengajarkan kepada kita. Islam apa? Akhbirni anil Islam, kata Jibril. Nabi jawab, rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman. Nabi jawab, rukun iman yang 6. Akhbirni anil ihsan. Nabi jawab, rukun ihsan yang 1. Yang terdiri dari 2 bahagian. Begitu beragama, harus seperti itu. Terus hidup untuk apa? Mewujudkan Islam. Tingkatkan. Mewujudkan iman. Tingkatkan. Wujudkan ihsan. Di situ kita berlomba. Di situ kita berlomba. Yang terbaik adalah yang terbaik dalam 3 ini. Sehingga dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin benar pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, dibesarkan, dicintai, diharapkan, ditakuti, diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kenali lagi Allah. Semakin dia kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mantap ibadahnya. Setiap ibadahnya di atas la ilaha illallah. Terus dia kenali lagi sampai kepada keridaan. Dan ridha jamaah itu di atas cinta. Dia tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamatkan dirinya dalam kesyirikan, bukan hanya karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi meridai. Raditu billahi rabba. Itu keridaan. Cinta yang memuncak. Yang betul-betul tidak ada lagi yang lainnya. Ditolak sudah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala semata, betul-betul semata yang disembah. Yang paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti. Seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Ibadah lahiriah, ibadah batiniyah, ibadah hati, ibadah lisan, pandangan, hablum minallah, hablum minan nasnya. Betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia tingkatkan ilmu ini, terus dia tingkatkan ilmu ini sampai ke derajat Islam. Dia tingkatkan ke derajat iman, dia tingkatkan sampai ke derajat ihsan. Ada orang yang salatnya seorang muslim. Salat sebagai seorang muslim adalah salat yang sangat bermanfaat, selamat sudah. Tetapi
agama Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita meningkat. Tingkatkan salatnya mukmin. Salat seorang mukmin dengan mewujudkan rukun-rukun iman. Tingkatkan lagi salatnya muhsin. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, yakin dia melihat kamu. Itu ilmu ma'rifatullah. Dalam mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan ahlus sunnah wal jamaah semata satu-satunya yang benar di atas ini. Yang kokoh di atas ini. Yang sempurna di atas ini. Dan betul-betul memperjuangkan ilmu ini sampai kepada masyarakat. Ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana derajat ihsan akan semakin hebat. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ini hidup kita. Terus menambah ilmu, terus menambah agar supaya sampai ke derajat ridha. Demikian pula kepada Nabi, ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar mencintai Nabi, tapi betul-betul ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabinya yang dia ikuti. Yang dia ikuti. Yang lainnya seluruh ucapan, seluruh pendapat, seluruh perkataan dia permasalahkan. Tidak akan dia ikuti ketika tidak sejalan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustadz-ustadznya, bukan syekh-syekhnya, bukan orang-orang yang dia tokohkan, bukan dirinya, bukan hawa nafsunya. Tetapi hanya apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu indah jamaah. Nikmat betul itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita jatuhkan semua selain Nabi dan kita jatuhkan diri dan hawa nafsu kita. Kadang orang mampu ini tidak pantas ke orang lain. Iya, tetapi dia lupa bahwa dia ternyata menjadikan pendapatnya, menjadikan egonya, menjadikan hawa nafsunya itu lebih dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak jebakan-jebakan syaitan menjerumuskan kita ke situ dalam keadaan kita tidak tahu. Dan jangan merasa aman. Iblis la'natullah alaih ahli dalam merusak, ahli dalam membisikkan. Apalagi kalau dia sudah dibantu dengan apa? Dengan kebodohan kita. Dibantu dengan hawa nafsu kita. Dibantu lagi dengan kondisi kita berada dalam amarah. Dibantu dalam kita dalam kondisi berada di atas syahwat. Maka semakin mudah iblis memperbodoh kita. Dalam keadaan kita tidak sadari. Coba lihat jamaah. Bagaimana orang-orang yang telah ditipu oleh iblis. Lihat Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Lihat orang-orang musyrikin. Lihat Ibnu Arabi. Di atas kesesatan, semuanya Tuhan sudah. Tapi bersamaan dengan itu, dia berada di atas keyakinan, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Kita mungkin bilang, oh, bodoh-bodohnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Tapi kita tidak tahu bagaimana syaitan menjerumuskannya. Ibnu Arabi, ulama, ahli ibadah, ahli zuhud. Dia lewati yang kita tidak lewati dalam ibadah. Dia mampu zuhud yang kita tidak mampu. Bisa dijerumuskan. Pandainya syaitan menjerumuskan. Permainan akal jamaah sangat banyak. Apalagi masuk ke permainan hawa nafsu. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman.
Kalau kita semakin tidak merasa aman, maka kita akan semakin takut. Saat kita semakin takut, muncul keyakinan yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah lahir tawakal yang benar, isti'adah yang benar, isti'anah yang benar, doa yang benar. Dan doa jamaah adalah kekuatan kita yang harus terus mengiringi setiap usaha kita untuk semakin ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin ridha kepada Islam, untuk semakin ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam adalah misi utama perjalanan hidup kita. Itu tujuan. Miliki kalimat ini dalam lafaz, dalam hati, dalam amalan, dalam dakwah, dalam kesyukuran dan sabarnya kita. Terus berhebat dan terus berhebat. Perdalam dan terus perdalam. Perluas dan terus perluas. Semakin luas ilmu ini di dalam hati, itulah yang namanya tazkiyatun nafs. Perhatikan, semakin luas ilmu ini di dalam hati, itulah yang dikenal dengan nama tazkiyatun nafs. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Dengan 11 sumpah untuk menjelaskan pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung yang zakka dan betul-betul celaka yang dassa. Zakka memperluas jiwanya, mengembangkan jiwanya, memperbesar jiwanya. Dan itu tidak bisa terwujud kecuali harus dengan membersihkan. Dan pembersihan ini yang jadi terjemahan umum. Asal maknanya, tazkiyah itu memperluas, membangun, menumbuhkan. Ibarat bangunan, perluas hati. Perbesar bangunannya, perhebat bangunannya, tinggikan bangunannya. Itu tazkiyatun nafs. Temboknya ganti menjadi tembok baja, menjadi tembok ini. Temboknya tiangnya ganti menjadi tembok emas, menjadi tembok ini. Itu mentazkiyah. Memperluas, memperhebat, mempertinggi, memperindah jiwa. Gimana caranya? Perhebat 3 ini. Terus perhebat itu. Dengan apa? Ilmu. Terus berilmu. Terus berilmu. Terus beramal. Terus beramal. Terus berdakwah. Dan bersabar sampai malakul maut datang menjemput. Inilah perbedaan kita satu dengan yang lainnya. Bukan perbedaannya satu ustadz, satu murid. Satu senior, satu baru. Satu sudah tua, satu si muda. Satu sudah beruban, satu belum. Perbedaannya adalah siapa yang paling jujur di atas 3 ini. Siapa yang paling jujur di atas 3 ini. Itulah kekuatan ilmu. Puncak ilmu yang bisa kita upayakan adalah tasdik terhadap ilmu. Jujur dalam ilmu. Dan ini sangat luas. Manusia yang paling berilmu, umat Nabi siapa? Umat Nabi SAW. Abu Bakar, apa gelarnya? As-Siddiq, itu puncak. Dan kejujuran inilah yang akan ditanya. Satu-satunya ini sebab. Di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hadha yaum yamfa'us sadiqina sidquhum. Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat.
Dan jujur itu sangat luas. Sangat luas. Jadi jadikan semua ilmu kita ilmu yang namanya kejujuran. Sidq. Kita ilmui la ilaha illallah. Nanti benar, bermanfaat di akhirat. Kalau itu jadi sidq. Bagaimana sidq? Itu yang di dalam hati. Itu yang terucapkan. Itu juga yang teramalkan. Itu sidq namanya. Jujur. Perhebat sidq itu. Perkuat itu. Iya. Dan kembali akhirnya, bagaimanapun hebatnya upaya kita, besarnya usaha kita, tetap nanti akan berhasil hanya ketika Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan apa yang ada di sisi Allah, Allah buka seluas-luasnya dengan cukup berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Antarzuqna ilman nafi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa qalban khashi'a. Wa da'watan mustajabah. Wa rizqan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta. Al-ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.